Waalaikumsalam. Tolong kelasnya silakan kelas untuk pelajaran pada hari ini. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Hadir. Hadir. Hari ini kita akan belajar tentang masuknya Islam di Indonesia dan Belum. tolong jangan membacakan. Masalah Islam di Indonesia. Masalah Islam di Indonesia adalah proses sejarah dengan berkembangnya agama Islam di wilayah Nusantara melalui perdagangan, jauh pendidikan dan hubungan sosial masyarakat. Jadi, masuknya Islam di Indonesia adalah proses datangnya dan berkembangnya agama Islam di wilayah Nusantara melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, dan hubungan sosial masyarakat. Lanjut, tolong nanti membacakan. Masuknya Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia sudah memiliki kebudayaan sebagai usaha juga pada masa itu kerajaan besar seperti kerajaan Sriwijaya. Jadi Indonesia juga dikenal sebagai daerah hasil tanpa seperti Lada dan Cengkeh dengan kekayaan alam tersebut. Banyak pedagang asing datang ke Nusantara untuk berdagang dan disebut hasil Arab Saudi via Cina. Kemudian perdagangan Cina dan Islam mulai masuk di Indonesia. Jadi, inilah alasannya kenapa banyak orang negeri datang ke tempat kita yaitu di Indonesia karena di sini ada kaya ikan dari bangsa, kepala, lantai dan cengkeh. Kalau nanti selanjutnya kalau membacakan. Islam diperkirakan mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Bukti sejarah menunjukkan bahwa perdagangan Muslim sudah singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara sejak lama. Pelabuhan yang ramai saat itu berada di Aceh, pesisir Sumatera, pesisir Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Para pedagang Muslim datang menggunakan jalan. Mereka berdagang sambil memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Beberapa dalam penyebaran agama lain yang terkadang menggunakan peperangan Islam di Indonesia berkembang dengan cara damai. Para pedagang Muslim menyebarkan Islam melalui perdagangan, pergaulan, pendidikan, pekerjaan, dan dakwah. Karena dilakukan dengan santun dan toleransi, masyarakat Indonesia mudah menerima Islam. Nah, jadi itu mau nanya, kenapa adanya perdagangan, pergaulan, pendidikan, pendidikan dakwah itu termasuk ke dalam penyebaran agama? Kenapa ya? Zano? Apa tadi? Tanya. Kenapa perdagangan, pergaulan, pendidikan, pendidikan dakwah ini termasuk penyebaran agama? Kenapa nggak lain? Kenapa? Nggak tahu ya? Dan nanti kita cek tahu ya. Lanjut. Tolong Rafael katakan. 1. Teori budaya. Teori budaya menyatakan bahwa Islam asli Indonesia berada di budaya dunia. Teori ini dikemukakan oleh Snow dan WIF Sudirman. Mereka berpendapat bahwa perdagangan sejarah pembawa Islam ke Nusantara secara berkelanjutan. Bukti yang mendukung teori ini adalah bentuk batu
tulisan Mari Anole di Samudra Pasai yang mirip dengan batu nisan di udara. Jadi teori kuda ini dari mana? India. Ya, benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk aku. Selanjutnya, dong. Tapi kalau misalkan nih, Dua, dari Arab. Dari Arab dijelaskan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau lepas ke abad ke-7 Masehi melalui para pendapat sehingga di Nusantara. Buku ini didukung oleh Hamka dan beberapa sejarawan lainnya. Bukti teori ini antara lain adalah di kampungan Arab di Sumatera serta kuatnya penggunaan mazhab Syafi'i yang berkembang di Timur Tengah. Edi, teori Arab dari mana? Teori Arab dari udara mana? Udara Jepang. Ya, ada teori sosial. Kalau kakak bisa lagi. Teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh peradaban Persia atau dari sekitar abad ke-11. Teori ini didukung oleh Hussein Ghazali. Yang mendukung teori ini adalah ada tradisi perayaan 10 Muharram beberapa kesamaan dari Islam dan Islam dengan Persia. Nyambung. Di dalam teori Persia ini itu ada perayaan apa? Ada perayaan apa? Aku kalau Perayaan 10 Muharram. ya sudah kalau kalau kami kalau pada nanti Jalur masuknya Islam ke Indonesia, jalur perdagangan Indonesia berada di jalur perdagangan internasional sehingga banyak pedagang Muslim dan Arab. Kami perdagangan menggunakan agama Islam kepada masyarakat setempat. Dua, jalur perkawinan banyak pedagang Muslim menikah dengan penduduk lokal. Perkawinan tersebut Islam semakin berkembang dan hubungan keluarga dan masyarakat. Jalur pendidikan agama memberikan pesantren dan pusat pendidikan Islam dengan ilmu agama kepada masyarakat. Jalur dakwah yang berbalik dan ulama memberikan Islam dengan cara yang damai, santun dan penuh hikmah sehingga masyarakat kami menuntut Islam. Jalur kesenian dan budaya Islam juga disebutkan melalui seni seperti wayang, musik, sastra dan adat budaya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Ini pendidikan. Belajar. dalam Islam ke Indonesia itu bisa bayangkan kenapa nggak Indonesia? Nah, kita pertama ada jalur perdagangan. Kenapa ada jalur perdagangan?